Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sadatul afadil hadratal mukarramin yang kita takdimi, Ayah Khalik, Ustaz Amir, Mas Igun, bapak-bapak semuanya, para ayah, para ibu, dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayah itu dalam bahasa Jawa harus bisa ngayai. Nah, kalau ngayai itu berarti di bahasa Indonesia kan apa ya? Agak angel itu. Sulit di bahasa Indonesia kan ya. Ngayai itu berarti menata laksana. Ya, menata laksana segala sesuatu yang kemudian menjadi tanggung jawabnya. Maka dalam peran ayah membangun peradaban itu ada peran dekat, ada peran jauh. Kenapa saya menyebut ada peran dekat, ada peran jauh? Karena memang Al-Quranul Karim memberikan contoh kepada kita ayah-ayah yang punya peran dekat, tetapi juga ada ayah-ayah yang punya peran jauh. Dalam arti si anak ini memang yatim atau diyatimkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan sentuhan ayahnya itu sentuhan dari jauh. Bukan berarti ayahnya tidak berperan, tetapi perannya dilaksanakan melalui proses yang mungkin tidak secara langsung. Karena memang peran menjadi ayah itu bisa dan harus tuntunannya dalam Islam dilakukan bahkan sebelum ada anaknya. Oke, ini yang penting. Jadi untuk menjadi ayah itu peran itu harus dilakukan bahkan sebelum ada anaknya. Dan itulah yang banyak kemudian kita lihat dalam sejarah ketika ayah-ayah ini berperan dari jauh. Kenapa kita mengatakan peran ayah ini harus dilaksanakan bahkan sebelum ada anaknya? Kita mendapat kisah dari masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang ayah melaporkan bahwa anaknya anak durhaka. Kemudian si anak ini dipanggil oleh Sayyidina Umar. Kemudian ditanya, kenapa engkau melakukan perbuatan durhaka kepada ayahmu? Anak ini meskipun durhaka, tapi anak cerdas. Sehingga dia bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, apakah ada selain kewajiban anak kepada orang tua, apakah ada kewajiban seorang ayah atas anaknya? Oh, kata Sayyidina Umar, ada. Apa itu? Kata sang anak. Sayyidina Umar menjawab, satu, memilihkan ibu yang solihah untuknya. Dua, memberinya nama yang baik. Tiga, mendidikkan adab kepadanya. Nah, tugas yang pertama ini harus dilakukan sebelum ada anaknya. Kalau sudah ada anaknya itu beda lagi maknanya gitu ya. Sudah ada anaknya kok mencarikan ibu yang solihah itu beda lagi itu. Nah, nanti bab pembahasannya berbeda. Tapi ini kalau di meme-nya itu konten sensitif gitu ya. Jadi kalau yang pertama ini dia dilakukan sebelum ada anak itu. Karena kalau laki-laki memilih calon istri, nah dia bisa memilih. Seorang istri memilih calon suami, dia bisa memilih. Tapi anak-anak ini kan tidak bisa memilih dari bapak atau ibu mana dia dilahirkan. Maka tugas memilih itu harus diwakili oleh si bapak. Demikian pula seorang ibu ketika menerima lamaran seorang lelaki. Dia bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk anak yang nanti akan dilahirkannya. Makanya kalau ditanya kriteria orang yang baik agama dan akhlaknya untuk dipilih, itu seperti apa? Saya sering mengatakan, periksa 4 hubungan. 1, hubungannya dengan Gusti Allah.
Karena kalau sama Gusti Allah saja berkhianat, sulit diharapkan setia kepada manusia. Yang kedua, hubungannya dengan orang tuanya, wabil khusus ibunya. Karena kalau sama ibu saja nggak bisa hormat, sulit diharapkan hormat kepada pasangan. Yang ketiga, hubungannya dengan teman sebaya dan teman sebayanya itu seperti apa? Karena almar'u ala dini khalilihi, orang itu dilihat dari seperti apa teman akrabnya. Kualitas agamanya seperti apa kualitas agama teman akrabnya. Dan teman akrabnya yang tahu dia kalau ngomong bisa dipercaya apa tidak, kalau janji menepati atau tidak, ya. Kalau utang ngemplang atau bayar tepat waktu, gitu. Nah, itu ngerti. Nek pas mangan bareng wayahe bayar melipir pemaju gitu. Nah, itu kelihatan di antara pertemanan. Pernah nikung apa tidak kan gitu. Nah, itu kan temannya yang tahu. Yang keempat, itu saya sering menekankan hubungannya dengan anak kecil. Makanya saya itu mempromosikan para guru TPA, TPK, TPG gitu ya. Nah, itu calon prospektif. Ya, hubungannya dengan anak kecil baik gitu ya. Karena itu salah satu poin penting karena kita bukan hanya memilih untuk diri kita tapi memilih untuk anak-anak kita. Maka tadi meskipun misalnya ayahnya itu wafat ketika anaknya masih dalam kandungan, misalnya pada Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW. Misalnya pada ya nabi-nabi yang lain, banyak ya. Nabi Musa alaihi salam dan lain sebagainya. Apalagi Nabi Isa yang milihkan ibunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti dipilihkan seorang ibu yang salihah. Itu poin yang sangat penting. Kemudian memberi nama, kemudian mendidikkan adab. Maka anak tadi, kita kembali ke kisah yang awal, anak tadi mengatakan, maka bapakku ini tidak pernah memberikan hakku. Artinya dia tidak melaksanakan kewajibannya kepadaku. Ya, aku tidak dipilihkan seorang ibu yang solihah, ibuku bukan wanita solihah, kata dia. Yang kedua, aku diberi nama jelek, bukan doa yang baik. Yang ketiga, aku tidak pernah dididik adab atau diberi contoh-contoh yang baik oleh ayah. Nah, maka tadi garis bawah kita, underline kita adalah melaksanakan peran ayah itu dimulai jauh sebelum ada anak. Memilihkan seorang wanita solihah untuk menjadi tempat dia menyemaikan benih yang akan tumbuh menjadi anak-anaknya. Itu sangat penting. Maka kita melihat dalam sejarah, ya, wanita solihah itu menjadi pilihan yang mutlak bagi kita ketika kita mencita-citakan anak-anak yang soleh. Saya masih belum bisa, apalagi kok menggaransi kepada teman-teman, Tat, saya pilih istri itu yang gimana ya? Yang solihah tapi kok wajahnya kurang menarik ya, Ustaz ya? Atau yang cantik tapi belum solihah. Dia dengan yakin mengatakan, atau gini aja Ustaz, nah operasi plastik lah malah dosa Ustaz. Gitu. Nah kalau begitu gimana? Saya pilih yang belum solihah, nanti saya didik. Ah tenang nih. Gitu ya. Nah, jangan-jangan nanti sampean yang dididik. Nah, sebaliknya itu saya masih muskil. Jadi pilihan aman untuk menjadi seorang ayah dimulai dari memilih seorang istri yang solihah. Dalam peradaban kita misalnya melihat bagaimana ini kisah ini ada yang menisbatkan kepada ayahnya Imam Abu Hanifah, ada pula yang menisbatkan kepada ayahnya Imam Syafi'i. Bagaimana kemudian dalam satu perjalanan beliau melewati sebuah sungai, di sungai itu ada buah delima mengambang. Kemudian karena pada saat itu lapar, buah delima itu diambil dan kemudian digigit, dimakan. Ya, tahu sendiri kalau delima digigit kan, kemudian krenyes-krenyes di mulut. Gitu. Begitu sudah ada yang tertelan, dia baru sadar, ini halal apa enggak? Insya Allah. Jadi ayah itu seperti ini. Ini mencita-citakan anak soleh ini seperti ini. Dia kemudian mencari halalnya buah itu dengan menyusuri sungai itu ke arah hulu, di mana kiranya ada tumbuh pohon delima. Sampai kemudian dia temukan di atas wedi kengser ya, orang Jawa bilangnya itu, bantaran sungai itu, kok ada sebuah pohon delima manglung ke arah sungai dan sedang berbuah. Maka
dia berhusnudzon, ini tempatnya pohon delima yang buahnya saya makan tadi. Dia datangi pemilik rumah dan pemilik pohon delima itu, dia tanya, apakah pohon delima ini punya bapak yang sedang berbuah ini? Iya. Saya mau memohon halal dari bapak tentang buah delima yang saya tadi karena lapar, buah itu terbawa oleh aliran sungai dan saya sedang minum di air sungai, lalu buah delima itu saya spontan memakannya karena rasa lapar yang mendorong saya, dan saya baru sadar ini seharusnya saya minta halalnya dulu kepada pemilik pohon. Oh, kata pemilik pohon, Ananda yang telah memakan buah delima ini, tentu saya tidak berkeberatan untuk menghalalkan apa yang Ananda makan dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya Ananda berkenan menikahi putri saya. Nah, ini bapaknya juga pinter. Ada orang nyokot delima kok sadar golek isik duwe, ini berarti bibit unggul. Ini calon ayah keren. Gitu ya. Kalau pengen punya cucu yang keren, yang seperti ini layak dijadikan menantu, mantu Abel. Mantu Abel yang seperti itu. Maka dia memberi syarat, kamu mau menikahi putri saya. Kaget dia, cuma makan delima kok malah disuruh jadi menantu. Maka dia mengatakan, saya bersedia. Sebentar, jangan mudah memutuskan untuk bersedia, karena saya mau mengatakan kepada Anda, putri saya ini bisu tuli lumpuh. Buta pula. Bisu tuli lumpuh buta. Waduh. Kan dalam hati ya pasti ya. Waduh gitu. Itu suatu hal yang sulit terhindarkan, kata waduh itu. Sulit terhindarkan ketika dijelaskan calon istrinya ini memiliki cacat demikian. Tapi kalau Ananda tidak mau untuk menikahinya, tentu saya tidak bisa menghalalkan apa yang telah Ananda makan tadi. Waduh, gitu kan? Waduhnya ini repot. Akhirnya dia kemudian bertanya kepada hatinya, ya Allah, demi halalnya apa yang saya makan, karena saya sangat takut apa yang tumbuh dari barang haram tadi akan menjadi umpannya api neraka. Maka menikahi wanita yang buta, tuli, bisu, lumpuh jauh lebih ringan daripada harus menanggung siksa api neraka. Itu pertimbangannya kan luar biasa. Dia kemudian mengatakan, Bismillah, saya akan taati apa yang Bapak minta. Akad nikah, belum lihat istrinya, ketemu. Kok bisa lihat? Kok bisa dengar? Kok bisa ngomong? Kok bisa jalan? Lengkap, utuh. Tidak ada cacat sama sekali. Maka baru dijelaskan makna bisu nggak pernah ngomong jelek, makna tuli nggak pernah dengerin yang buruk-buruk, nggak pernah nonton acara silet dan lain sebagainya, itu nggak pernah. Gitu ya, menyimak gosip enggak, gitu ya. Kok buta karena nggak pernah melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Kok lumpuh tidak pernah berjalan ke tempat-tempat yang sia-sia, apalagi maksiat. Itu maknanya. Maka yang namanya jodoh adalah jodoh. Boleh dicoba, tapi kalau hasilnya beda, jangan kecewa, karena memang rezeki orang masing-masing gitu ya. Jodoh orang juga masing-masing. Hanya ya boleh dicoba tapi tidak dijamin hasilnya sama, tergantung amal perbuatan kita. Ini menunjukkan bagaimana kualitas seperti inilah yang kemudian melahirkan generasi yang hebat. Ini ayahnya memilih ya seorang calon istri, calon ibu berdasarkan sesuatu yang sangat kuat di hatinya, menginginkan agar jangan sampai ada barang haram tumbuh di dalam tubuhnya. Kualitas semacam ini. Dan ini memiliki asar dampak yang luar biasa, bahkan meskipun ayahanda Imam Syafi'i ini wafat ketika Imam Syafi'i masih sangat kecil. Dia dibesarkan oleh ibunya, ibu yang dipilih oleh lelaki yang seperti ini kualitasnya, ini yang saya sebut ayah dalam perannya dari jauh. Sejak awal. Gitu ya. Itu dia telah memilih seorang yang sangat siap untuk diamanai mendidik
putranya dalam berbagai keadaan. Demikian pula kita menyimak kisah tentang ayahanda dan ibundanya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Jadi bagaimana Najmuddin Ayyub, tren orang zaman itu namanya pakai din sedunia, pokoknya. Iya, zaman itu semua orang pakai nama pakai din. Ya. Syamsuddin Az-Zahabi, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, gitu ya. Terus ya nanti Nuruddin Mahmud, Imaduddin Zangki, maka Salahuddin Al-Ayyubi dan lain sebagainya. Ini kan nama tren zaman itu, gitu ya. Diyauddin Ibnu Sakir misalnya dan lain sebagainya. Itu semuanya zaman itu pakai din ya. Itu karena nama tren abad pertengahan Islam itu memang semua nama pakai udin sedunia itu. Nah, Najmuddin Ayyub ini diceritakan agak lambat menikah. Tapi dia memang mencari bibit istimewa untuk anak-anak yang kelak akan lahir dari dirinya, dari rahim istrinya nanti. Sehingga diceritakan bagaimana Najmuddin ini satu hari bermunajat di masjid di Homs, ya, memohon kepada Allah agar dikaruniakan seorang istri yang salihah, qanitah, hafizah, dan memiliki cita-cita untuk membebaskan Baitul Maqdis sebagaimana dirinya. Kemudian dia hendak keluar dari masjid, dia mendengar percakapan antara seorang ayah dengan anak perempuannya dari balik hijab. Kemudian si ayah ini dia dengar mengatakan, "Nak, ayo kita pulang. Sungguhnya ada banyak pemuda yang hendak melamarmu di rumah. Dan mereka telah membawa berbagai macam hadiah. Tapi kamu kutunggu-tunggu sejak tadi di masjid ini bermunajat terus gak pulang-pulang." Di mihrab bagian perempuan. Jadi di rumah ada banyak yang datang lamar, orangnya sering di masjid. Ya. Kata sang gadis, "Demi Allah, wahai ayah, aku tahu yang datang ke rumah kita semuanya melamarku dengan membawa berbagai macam harta dunia. Dan aku tidak pernah menginginkan itu. Yang aku inginkan adalah seseorang yang bertekad untuk membebaskan Baitul Maqdis dan melahirkan anak yang akan membebaskan Baitul Maqdis." Najmuddin Ayyub waktu itu sudah menjadi komandan. Dan reputasinya dalam berperang melawan pasukan salib sudah dikenal. Maka dia mendekati bapak itu dan mengatakan, "Apakah yang ada di dalam hijab ini, di balik hijab ini putrimu?" "Betul." "Apakah dia berkenan menerimaku sebagai suaminya?" Jadi kalau sudah seperti itu tidak ragu, gitu ya. Jadi dari sinilah lahir seorang Salahuddin Yusuf. Ya. Al-Ayyubi itu nisbat kepada bapaknya, namanya Yusuf. Ya, Salahuddin Yusuf. Ini bagaimana kita melihat peran ayah itu betul-betul dari awal. Memilihkan tempat tumbuh benihnya di tempat yang barokah yang akan membawa kebaikan besar. Ini yang kita lihat juga pada para nabi, para rasul. Meskipun tadi saya katakan dalam Al-Quran ada banyak contoh kisah peran ayah itu dari jauh. Tetapi peran ayah itu hadir. Ada yang bertanya, Nabi Ibrahim itu dampingi Ismail kan cuma sebentar. Cuma sebentar saja, sebentar-sebentar. Jadi karena berkunjung, terus balik lagi, berkunjung, sekali balik lagi. Tetapi kita tahu, jauh sebelum lahirnya Ismail alaihissalam, Ibrahim telah mendidik seorang ibu yang tangguh untuk mendidik Ismail, yaitu Sayyidah Hajar. Maka anak ini tumbuh ya dengan penuh ta'zim, dengan penuh cinta kepada
ayahnya pula. Itu kalau ibunya bukan wanita pilihan, bapaknya pas nggak berkunjung sing diceritakno sing elek-elek. Sehingga ketika bapaknya datang, bukan hormat dan cinta yang terjadi, tetapi protes, komplain, marah, dan lain sebagainya. Tapi karena Hajar itu mengetahui bahwa mereka dipisahkan atas perintah Allah, suaminya sedang mengerjakan tugas-tugas besar peradaban di tempat lain, nanti akan datang ke sini di suatu saat, maka ketika sang suami sedang tidak hadir pun, yang diceritakan Hajar kepada anaknya tentang ayahnya adalah satu sosok yang layak jadi panutan. Satu sosok yang layak didoakan. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau akhlaknya Ibrahim kepada Hajar tidak baik. Jadi bagaimana seorang ayah meskipun dia tidak hadir penuh, dia tidak hadir full 24 jam, dia tidak hadir banyak di kehidupan anak dan juga istrinya ini, tetapi dia ketika hadir, ketika ketemu, ketika dia bersama dengan ibunya, dia telah menunjukkan kualitas seorang bapak. Karena dia menunjukkan kualitas seorang bapak, maka istrinya pun memposisikan suaminya sebagai tokoh panutan, dan itu diwariskan kepada anaknya yang kemudian menjadikan si anak juga menjadikan bapaknya tokoh panutan. Maka peran sebagai bapak yang baik itu bukan cuma kepada anak, tetapi kepada istri. Kepada ibu dari si anak yang nanti akan banyak berbisik kepada anak itu. Mau di luar rumah, gendero, berkibar tinggi. Mau di luar rumah terkenal, followernya jutaan. Mau di luar rumah setiap posting yang nge-like ratusan ribu. Tetapi ketika dia tidak punya sebuah citra positif karena pergaulan yang baik dengan pasangannya, maka dia tidak akan menjadi panutan bagi anak-anaknya. Jadi yang sangat penting di sini adalah ketika Rasulullah bersabda khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah suri teladan tentang baik terhadap keluargaku. Ini menjadi soal yang sangat penting bagaimana seorang bapak menanamkan kepantasan dirinya untuk menjadi panutan bagi istri dan anak-anaknya. Dan itu adalah peran yang sangat penting sebelum segala ajaran, sebelum segala ucapan, sebelum segala waktu yang dihabiskan bersama. Itu menjadi sangat penting. Maka ini cerita sedikit. Tahun 2005 saya bikin survei persepsi. Survei persepsi itu baru setahun menikah sok-sokan gitu ya. Bikin penelitian. Apa yang saya teliti? Persepsi anak pegiat dakwah terhadap kegiatan orang tuanya. Itu saya mengumpulkan responden dari anak-anak para pegiat dakwah di Jogja, anak-anak para ustadz, anak-anak orang yang sering ngurusi umat lah pokoknya dalam berbagai wasilah. Nah, ketemu hasil surveinya. Saya agak shock karena 30% responden saya mengatakan aku nanti kalau gede nggak mau jadi kayak Abi dan Umi. Aku nanti kalau besar nggak mau jadi kayak ayah dan bunda. Ketika kita eksplor lebih dalam, kenapa? Kata anak-anak itu karena ayah bunda sangat sibuk di luar, di rumah nggak sempat untuk main bersama kami, nggak sempat mendampingi kami, nggak sempat nemenin bikin PR, nggak sempat bla bla bla. Hasil itu membuat saya merenung, apakah kita terlalu sibuk di luar sehingga melalaikan keluarga menjadi sebabnya? Tapi pertanyaan berikutnya menggelitik saya, sibuk mana kita dengan Rasulullah dan para sahabat? Rasulullah para sahabat itu lebih sibuk daripada kita. Kalau beliau-beliau lebih sibuk daripada kita, tapi berhasil menanamkan pewarisan nilai perjuangan kepada anak-anaknya di rumah. Apa yang tidak kita lakukan? Apa yang miss dari kita? Apa yang hilang? Saya menemukan ini sebenarnya simpel tapi penting. Sederhana. Sunnah ketika pulang. Kita pulang. Habis ngisi pengajian. Jadwalnya 8 acara 2 dino. Misalnya begitu ya.
Pulang ke rumah, ini lah, yo kesel tenang. Itu rai kena dipaidu. Ya memang capek, ya memang lelah. Tapi anak menyambut di pintu, Abah. Menyambutnya dengan begitu antusias. Selalu kita nggak connect. Capek banget. Tasnya dilempar bruk gitu, kemudian kita ambruk di soh. Aku main sama kakak dulu. Abah capek banget. Apa yang terjadi pada anak kita? Persepsi anak kita pada semua kegiatan di luar pasti negatif. Kegiatan di luar itu merampas ayah saya. Kegiatan di luar itu menghabiskan ayah saya. Tinggal sisa-sisa di rumah. Jadi nggak asyik. Jadi nggak seru ayah di rumah. Dan inilah kenapa Rasulullah nggak seperti itu. Anas bin Malik bersaksi, tidak pernah Rasulullah itu mengetuk pintu, mengucap salam, minta izin masuk kepada keluarganya, melainkan beliau sudah bersiwak dan memakai wewangian terlebih dahulu. Catat itu. Itu kecil, tapi itu luar biasa bernilai, luar biasa bermakna. Ternyata Rasulullah itu tidak pernah pulang kucel. Rasulullah itu tidak pernah pulang, apa bahasa kita itu, murat marit busah basah, nggak karu-karuan, lemes, capek, tidak bertenaga, kusut masai, compang-camping, itu tidak pernah. Beliau pulang ke rumah fresh, meskipun capek. Maka Abu Hurairah cerita, Rasulullah sampai rumah langsung dinaikin Hasan dan Husain jadi kuda-kudaan muter keliling rumah. Bisa, usia 60-an loh. Dan masih seperti itu energiknya ketika pulang ke rumah. Karena pulang itu penting sekali. Ya, bapak-bapak itu saya sering ingatkan, Pak, pergi itu ketemu kepentingan. Itu bapak rapi, wangi, penampilannya bagus. Pulang itu loh, ketemu cinta dan kesetiaan. Loh, di dunia ini, hal yang paling mahal apa, Pak? Yang paling mahal itu apa? Waktu, karena waktu nggak bisa dibeli. Betul? Maka betapa dermawannya istri dan anak-anak kita yang mensodakohkan waktunya untuk mengisi hidup kita. Sudah sedermawan itu kepada kita, masa kita tidak punya apresiasi kan? Inilah Rasulullah. Maka kata Anas bin Malik, keluarga itu nomor 2 sudah Allah. Rasulullah itu sholat pasti siwakan, pasti pakai wangian, pakai baju terbaik. Demikian pula ketika pulang ke rumah. Demikian pula ketika pulang ke rumah. Maka ketika anaknya nyambut, ayah, gitu, frekuensinya masih nyambung. Anakku, Masya Allah. Lalu main. Meskipun mainnya nggak lama, wong namanya capek beneran. Paling setengah jam, 40 menit, petak umpet. Wes, kesel. Tapi ketika pulang, kok situasinya seperti itu? Anak kita akan memandang, oh, di luar itu ayah keren. Pulangnya nyatanya keren. Maka kalau Abu Hurairah bersaksi yang lain, lebih dahsyat lagi. Rasulullah itu kalau bersama kami pulang dari peperangan, pulang dari satu perjalanan jihad, itu nggak langsung masuk ke kota Madinah. Kalau sampainya malam apalagi, beliau pasti perintahkan ngecamp di luar kota yang ada mata airnya. Di situ para sahabat diperintahkan mandi dulu, pakai baju terbaik, pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur. Pulang itu harus dalam penampilan terbaik. Di saat yang sama utusan dikirim ke Madinah menyampaikan kepada para istri, hei para istri, besok suami pulang. Para istri sudah paham, rumah dibersihkan semampunya, ya, memasak makanan kesukaan suami jika dapat, ya, dia mandi, pakai pakaian yang baik, kalau perlu gaun pengantin dipakai lagi kalau masih cukup, gitu. Kalau masih cukup. Dan dulu beli bukan nyewa, gitu. Dulu pinjam ya, saya begitu. Ya, pakai perhiasan yang disukai suami. Hadisnya itu mohon maaf sampai level frugal, karena Abu Hurairah mengatakan agar para istri sempat beristihdad. Arti beristihdad, mencukur rambut di bagian paling pribadi untuk menyambut suami yang pulang. Jadi momen pulang itu harus selalu istimewa. Itu yang banyak tidak disadari oleh kita-kita. Momen pulang dari kegiatan yang baik, kegiatan yang positif, itu juga harus istimewa. Karena tadi anak kita melihat perspektif. Sama kalau belum ada anak, istri juga harus melihat ini pergi itu positif gitu. Pergi untuk kewajiban, apalagi tugas dakwah, itu harus positif di mata keluarga kita. Kalau enggak, berat. Pewarisan nilai dan kesamaan frekuensi ini untuk dakwah itu nggak dapat gitu. Besok lagi mau pergi, jangan
Soalnya kamu kalau pergi kayak begitu, pulang-pulang wis busah basah, Mas. Tinggal sisa-sisa. Nggak usah pergi aja, Mas, gitu. Kan gitu. Tapi kalau kita pulangnya kayak gitu, kelamaan di rumah aja ditegur, kok nggak pergi, Mas, gitu. Soalnya kalau pulang itu lebih istimewa gitu kan. Kalau pulang itu lebih istimewa gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting. Anak-anak kita akan mempersepsi positif ketika kemudian kita pulang juga dalam keadaan positif bagi mereka. Makanya saya sering mengatakan loh, namanya pulang itu main sama anak itu harus kita sempatkan meskipun secapek-capeknya apa. Habis itu mau istirahat monggo, minta izin sama anak-anak. Nah, udah ya mainnya, besok lagi apa mau istirahat dulu. Oke, Abah, I love you. Udah. Tapi sebelum itu ya jungkat-jungkit ya. Dia di ujung kaki naik turun sampai perut six pack gitu kan. Terus taruh di ujung tangan kanan, pegang pakai tangan kiri, terus naik turun sambil muter berdiri, komedi putar. Wah, tricep bicep terlatih semua gitu ya. Terus kemudian nanti dia minta perosotan gitu ya. Dia minta ayunan itu dipegang di sini, Masya Allah. Itu harus senang. Hari-hari ini orang tua mengeluhkan anaknya kecanduan gadget, kecanduan game online, kecanduan perangkat handphone, macam-macam. Kan sebenarnya kuncinya simple. Gadget itu responsif. Dan anak-anak itu suka pada hal yang responsif. Gadget itu disentuh sekali ngasih respon, dipencet sekali ngasih respon. Lah bapak ibunya mode silent. Dipanggil kalau belum 4 kali belum nengok, itu saja nengoknya sambil marah. Apa sih? Ya tentu anak pasti pilih gadget dibandingkan orang tua, ya enggak? Tetapi kalau orang tuanya itu mode aktif, insya Allah dia enggak terlalu suka sama gadget. Yo mungkin tetap pakai, tapi biasa wae gitu loh. Karena orang tuanya, nah makanya tips pertama supaya anak tidak kecanduan gadget adalah menjadi orang tua yang kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asik daripada gadget. Itu. Menjadi istri juga begitu. Menjadi suami juga begitu kan gitu. Yang nyambung, asik, responsif, connect, itu kuncinya sebenarnya. Nah, itu peran keayahan yang memang luar biasa. Makanya itulah Nabi SAW memberikan contoh kepada kita tadi. Sampai baru pulang saja sudah langsung jadi kuda-kudaannya Hasan dan Husain. Sampai di komentari Abu Hurairah ini, yang kalian tunggangi ini tunggangan paling mulia di seluruh langit dan bumi, dan hanya kalian yang bisa nunggang kan gitu. Masya Allah gitu kan. Itu keakrabannya, dan Rasulullah kemudian menjawab, dan penunggangnya adalah penghulu para pemuda di surga. Itu kan contoh bagaimana kemudian ya, seorang ayah itu membangun perspektif yang positif dari anaknya tentang perjuangan di luar sana. Termasuk kosakata juga harus diatur. Gitu ya. Kayak saya tadi cerita di Harum, di Harapan Umat gitu ya. Pamit itu penting. Dan kosakatanya pamit itu juga harus kena di anak. Di anak saya tadi tanya, "Abah mau kemana?" "Nak, Abah mau berjuang." Berjuang itu apa? Nah, ini penting kan. Kadang-kadang kan kita, "Bapak mau cari uang buat kamu." Yang buat dia itu berapa persen? Kok sosokan buat dia itu? Saya ditanya begitu, saya jawab, "Abah mau berjuang." Berjuang itu apa, Bah? Abah nanti ke sana mau ketemu banyak orang, lalu Abah mau menjelaskan tentang Al-Quran, menjelaskan tentang firman Allah, biar pada diamalkan. Nanti kalau mereka amalkan, kita dapat pahalanya. Nak. Oh, gitu ya. Aku berjuang nggak? Berjuang dong. Di rumah berjuang, bantuin Umi, bantuin nggak rewel, nggak nakal. Di rumah ngajinya lanjut. Di rumah nanti setor hafalan sama Umi. Itu namanya berjuang. Oke, aku juga berjuang, Abah juga berjuang. Tos. Simple. Tapi kata-kata itu penting, gitu ya. Lalu pamitnya ora jelas gitu ya. Apalagi kok tidak pamit, nah gitu. Wes anaknya jelas, apalagi orang pamit anaknya malah kon nonton cicak. Jadi kalau mau pamit gitu ya, mau pergi anaknya kelayu, ditepke pembantunya suruh lihat, cicak nak cicak, terus menyelinap pergi. Hancur kita. Anak-anak kita mungkin tidak komplain, tidak protes, tapi belajar.
Oh gitu caranya. Oke, nanti kalau aku gede, ayah bunda aku bikin teralihkan perhatiannya, terus aku melakukan sesuatu yang tidak mereka suka. Kan bahaya kalau mereka belajar seperti itu. Jadi ini peran yang sangat penting, itu juga memperlihatkan betapa positifnya. Meskipun kita pertemuannya tidak banyak sama mereka, meskipun kita kegiatannya tidak banyak sama mereka, tapi bagaimana kemudian kita memperlihatkan perjuangan ini sesuatu yang asyik. Itulah yang dibentuk oleh Murad kedua, Sultan Utsmani ayahanda Muhammad Al-Fatih. Ketemu anaknya itu jarang sekali. Yang namanya Murad. Ketemu Muhammad Al-Fatih itu jarang sekali. Tetapi dia selalu menunjukkan pulang dari jihad berseri-seri. Pulang dari jihad bahagia. Pulang dari jihad dia menceritakan dengan penuh semangat kepada anaknya, ayahmu ini baru saja mengalahkan koalisi Eropa yang dipimpin oleh Raja Habsburg dari Austria. Begini. Jadi anaknya itu belajar geografi langsung. Sekaligus belajar mencintai, jihadnya ayah itu menyenangkan begini. Kenapa Muhammad Al-Fatih di usia yang sangat muda berani mengambil alih kepemimpinan dan kemudian tampil seperti itu? Karena bapaknya itu pulang dari, tidak ada yang membuat bapaknya bahagia kecuali jihad. Murad itu sampai habis-habisan, sampai jatuh sakit pun berangkat. Dalam keadaan sakit pun berangkat, ingin berada di medan tempur. Maka anaknya tahu, dan bapak itu tiap kali cerita tentang jihad, berseri-seri, seneng, gitu ya, tentang bagaimana kemudian dia berhasil membawa Islam ke pintu gerbang Eropa. Gini. Itu ditanamkan betul. Kadang bapaknya bersama Syekh Samsuddin, gurunya ngajak dia ke atas perbukitan. Waktu itu ibu kota Utsmani itu ada di Edirne, Adrianople. Dari Bursa sudah dipindahkan ke Edirne. Dari atas pegunungan itu Konstantinopel kelihatan. Kemudian bapaknya sering mengatakan, nak, kalaupun bukan bapak, itu jatahmu. Kalaupun bukan bapak, itu jatahmu. Sampai seperti itu. Jadi bagaimana mewariskan sesuatu yang merupakan hal-hal besar. Maka saya sering mengatakan, kalau ibu-ibu itu wakilnya Gusti Allah. Adam waktu diciptakan, apa yang pertama kali diajarkan Allah? Wa 'allama Adamal asma'a. Allah ajarkan kepada Adam asma, isim, kata benda, kosakata, nama-nama. Itu yang diajarkan Allah kepada Adam. Setelah anak Adam di bumi, kan Allah nggak ngajarin langsung. Siapa yang ngajarin? Wakilnya Allah, namanya ibu. Maka ibu itu makin cerewet, makin cerdas anaknya. Jadi kalau bapak-bapak punya istri cerewet, syukuri, itu potensial punya anak cerdas. Kalau ibunya menengan banget, ora tahu ngomong, anaknya miskin kosakata nanti. Nah, kalau bapak bayangkan ya, istri yang begitu cerewetnya. Saya cuma niruin yang di rumah saya itu. Ganti popok saja itu kosakatanya banyak sekali. Jadi waktu anak saya kecil itu diganti popoknya, subhanallah nak, popoknya sudah penuh, diganti dulu ya, sambil doa, alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Ya Allah, terima kasih sudah memberikan kelancaran pipis buat adik. Darahnya adik disaring di dalam ginjal, lalu darahnya jadi bersih, kotoran-kotoran dan penyakitnya dikeluarkan. Itu sambil ngelepas popok. Sudah belajar anatomi dan fisiologi. Coba bayangkan. Kemudian dibersihkan dulu pakai tisu yang basah dulu. Harum, aromanya aroma terapi. Ini namanya bunga chamomile. Tumbuhnya di Eropa. Musimnya musim semi, bulannya bulan ini. Loh, bersih kemudian dengan tisu yang kering biar suci. Oke, adik, sekarang pakai popok yang baru, kaki kanan dulu, bismillahirrahmanirrahim, kaki kiri menyusul, Masya Allah, jari-jarinya lengkap, Allah kasih kaki ini nanti bisa untuk berjalan menjelajahi bumi ke segala penjuru, insya Allah. Tutup auratnya, ya Allah, terima kasih, jaga aurat kami, jaga kehormatan kami, jaga kami dari segala dosa dan
pengajian. Sekarang pakai celana ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan dulu, lalu kaki kiri. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Terima kasih ya Allah yang sudah memberi kami pakaian, menutup aurat kami, dan memberikan rizki anugerah kepada kami tanpa daya upaya kami. Adik belum bisa kerja, adik belum bisa cari uang, belum bisa beli sendiri, tapi ternyata dicukupi sama Allah. Masya Allah, ini kainnya dek dari hujan yang turun, tumbuh pohon kapas, gitu kan? Kapasnya dipetik, dipanen, dipintal jadi benang, dari benang ditenun jadi kain, dari kain kemudian dipotong-potong, dikasih berbagai motif dan warna, gambarnya bagus ya, dijahit jadi celana adik. Masya Allah, kosakatanya banyak. Itu tugas ibu, memang memperkaya kosakata. Jadi kalau punya kosakata banyak sebagai ibu-ibu, jangan dipakai untuk ngomelin suami. Ya sesekali boleh lah, sekali boleh. Tapi digunakan untuk memperkenalkan anak kepada kosakata yang luar biasa. Itu memang perannya ibu. Bapak-bapak nggak akan bisa kosakata sebanyak itu tadi. Kecuali Anda penulis super introvert. Nulis tapi nggak bisa gitu. Gitu saya. Nah, kemudian kalau ibu tugasnya memperkenalkan kosakata sebanyak-banyaknya, sehingga di otaknya ini diperkaya dengan berbagai hasanah, tugasnya bapak itu nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong kudu mentes. Sekali ngomong dia harus sangat berbobot. Jadi pembicaraan dan aktivitas antara bapak dengan anak itu hal-hal yang kemudian sangat-sangat berbobot dan berkesan. Nah, kalau ngomong, ya kayak Nabi Ibrahim, ya bunaya ini arafil manami anni atbahuka fangdur madza tara. Ya langsung berat-berat yang diajak bicara. Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di. Luqman, ya bunaya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Berat-berat konsep-konsep besar yang dibicarakan oleh bapak bersama anak. Ya, bapak itu memang tugasnya nggak banyak ngomong, tapi kalau ngomong harus mentes, harus berisi, harus padat, harus tentang hal-hal besar dalam hidup. Itu tugasnya bapak. Kalau ngomong ceng-ceremen, yang remeh-remeh tapi banyak kosakatanya, ibu-ibu. Gitu. Meskipun ibu-ibu juga sangat boleh menanamkan hal-hal tadi. Ya kan tadi sebenarnya penanaman tauhid melalui pergantian popok. Gitu kan? Jadi kalau ada orang saya itu mau gimana mau menanamkan tauhid itu kesulitan. Wah kurang jauh mainnya, gitu kan? Kurang jauh mainnya mau ganti popok saja bisa jadi tauhid kok, apalagi yang lain. Gitu. Jadi ini menjadi hal yang ya, concernnya bapak-bapak itu ngomongnya kudu mentes kalau sama anak. Nah, karena bapak-bapak itu tidak banyak ngomong, tapi omongannya pasti menjadi sesuatu yang dikenang terus sama anak. Diingat terus sama anak. Saya tidak pernah bisa melupakan omongan bapak saya yang simpel-simpel. Kelas 3 SD akhir, saya dibelikan kambing sama bapak. Ngingudus. Orang itu kalau mau jadi pemimpin, nabi-nabi dulu juga ngingudus. Itu kan kalimat simpel. Tapi saya nggak lupa sampai sekarang. Itu kelas 3 SD. Bulan Mei menjelang akhir. Gitu kan. Kan dulu catur wulan ya. Catur wulan ketiga. Itu dibelikan kambing, dikalimati seperti itu. Nabi-nabi dulu semuanya pengembala kambing. Itu kelingan terus loh. Simpel padahal. Kelas 6 SD ketika saya mau masuk pesantren, pertama-tama bapak ibu saya itu mungkin longgar ya waktu itu. Jadi sebelum memasukkan saya ke pesantren itu, saya dikelilingkan ke pesantren 1, 2, 3, 4, 5, terus diajak ngobrol. Kamu suka yang mana? Jadi pilihannya bukan pesantren atau tidak. Pilihannya adalah mondok di yang mana. Gitu ya. Itu cara bapak ibu saya mewajibkan saya mondok. Cuma disuruh milih di antara yang tadi, gitu ya. Nyun sewu, kalau kita cuma ngomong nak harus mondok, doktrin, anak mungkin belum terima. Anak masuk pondok terpaksa, sulit. Tapi bapak ibu saya juga nggak pernah kemudian detail mengatakan, nah kamu harus mondok. Ya enggak, cuma diajak dolan ke pondok-pondok tadi, terus ditanya kamu suka yang mana. Kan itu lebih strategis daripada kemudian ya atau tidak. Tinggal sudah pilihan gandanya itu pilihan ganda yang jelas harus mondok.
Kamu milih pondok yang mana gitu. Begitu sudah milih, dimasukkan ke pondok itu, kambing-kambing yang saya pelihara sejak kelas 3 akhir itu dijual. Ketika itu kemudian dipakai untuk biaya daftar di pondok, daftar di sekolah dengan segala pernak-perniknya itu, kemudian bapak saya nepuk pundak saya ketika masuk pondok mengatakan, "Nak, hebat. Jarang anak orang mau mondok biayai sendiri masuk pondoknya. Kamu tuh loh bisa biayai sendiri lewat kambing-kambing yang kamu pelihara." Itu sampai sekarang nggak hilang. Bapak saya sudah wafat gitu ya. Sudah kejadiannya sudah puluhan tahun yang lalu dan saya masih selalu ingat kata-kata itu. Karena itu kata-kata yang luar biasa memorable. Bapak saya jarang ngomong, tapi sekali ngomong kayak begitu. Itu sesuatu yang sangat berkesan gitu ya. Elok lho le kowe le iso biayamu lemu mondok karo lemu sekolah. Ampole. Dan itu ingat betul saya gitu. Jadi ini omongan yang memorable. Jadi bapak-bapak kalau ngomong sama anak hati-hati, dieling-eling loh itu. Sangat ingat gitu. itu yang kita ambil dari Quran, ternyata memang omongannya bapak ora kudu akeh tapi kentes gitu. Ini sesuatu yang kemudian akan dikenang oleh anak-anak menjadi jalan hidup mereka. Saya juga nekat dulu berani keluar kira omongannya bapak. Bahasa itu kesepakatan nih. Asal orang yang diajak ngomong paham, sah. Itu juga yang ketika saya menjadi penulis, itu jadi patokan saya. Saya kalau belajar teori tentang nulis ini nggak nulis-nulis kan gitu. Tapi bapak saya bilang, wis bahasa itu kesepakatan. Asal yang baca tuh paham, yang dengar tuh paham. Wis cocok. Bapak saya padahal guru bahasa Indonesia. Tapi memotivasi anaknya untuk nulis dan bicara itu seperti itu. Dan yang saya umumnya penulis itu kan introvert. Dan memang saya introvert sebenarnya. Actually saya itu ya baru tahu sekarang. Aku kok nek ketemu wong anyar ndredeg toh gitu. Saya itu kok kalau ketemu orang baru itu ada ketidaknyamanan tersendiri yang kadang-kadang bikin berpeluh. Meskipun selama ini saya paksakan, oh itu cirinya orang introvert gitu. Yolah yang ngerti saiki gitu. Makanya kemudian kadang-kadang orang bertanya, Ustaz Salim itu kok bisa ya? Nulis juga bisa, ngomong juga bisa. Biasanya yang nulisnya bagus, ngomongnya enggak. Atau yang ngomongnya bagus, enggak bisa nulis. Nah itu bagian dari bagaimana orang tua kita. Kemudian ternyata mendorong. Jadi bapak dulu kalimat yang saya ingat, kamu nulis itu kamu harus bisa mempertanggungjawabkan tulisanmu. Nek ditakoni wong iso jawab. Dan itu berarti harus bisa public speaking gitu kan. Itu saja gitu ya. Kalau saya nonton foto atau video saya bicara dulu dengan sekarang itu, ya aku sadar berarti saya itu dulu effort untuk bicara depan umum itu luar biasa. Jadi, saya itu foto tahun 2004, 2005, 2006 ketika bicara depan umum itu masih begini. Sangat tidak percaya diri. Gitu ya. Jadi artinya itu proses belajar yang kemudian tadi karena dorongan orang tua yang luar biasa. Itu peran bapak menumbuhkan rasa percaya diri dan sebagainya itu. Makanya tadi kalau disinggung fatherless itu, ya memang bapak-bapak harus hadir. Saat waktu saya berangkat kerja, anak masih tidur, saya pulang, anak-anak sudah tidur, gitu ya. Jadi berangkat matahari belum terbit, pulang matahari sudah terbenam, gitu kan. Kesempatan sama anak sedikit. Kalau sudah tahu kesempatan sedikit, yang sedikit itu harus berkualitas. Ya. Nah, jangan sampai sudah tahu nyambut gawe sibuk banget, libur cuma akhir pekan menggelimbang-gelimbung ngarep TV sedino. Alasannya healing, memulihkan diri kan nggak masuk. Harus merencanakan aktivitas yang bermakna bersama anak-anak. Karena anak-anak ini tadi betul butuh sekali sentuhan kehadiran ayah. Ya, beruntunglah orang-orang yang disebutkan Quran, diceritakan Quran itu ayah-ayahnya tidak hadir, tapi ibunya bisa memberikan sentuhan kehadiran ayah lewat cerita, lewat berbagai hal tentang ayahnya tadi. Tapi kita ya sangat perlu ayah itu hadir. Maka tadi kenapa ada seks bebas, kenapa LGBT, kenapa anak perempuan kalau nggak cukup dapat interaksi sama ayahnya, yang ayahnya bisa jadi tempat dia ya bersandar, dirangkul sama bapaknya, dielus kepalanya sama bapaknya, digenggam tangannya, digandeng sama bapaknya. Ya dia akan haus dengan itu dan nyari di luar sana. Kalau bapaknya tidak hadir untuk itu. Makanya bahaya sekali anak yang
tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah, anak perempuan. Itu yang namanya predator di berbagai sosial media berkeliaran untuk itu. Sebaliknya anak laki-laki nggak pernah dijenggung, bagus nak, gitu kan? Nggak pernah kemudian diajak aktivitas yang rujulah, aktivitas yang kemudian bersifat kelelakian sama bapaknya. Kalau dulu ya berburu, sekarang sih mendekati ya mancing. Dulu naik kuda gitu, sekarang pit-pitan. Dulu ya itu naik gunung penting itu ya, naik gunung dan lain sebagainya. Nah, anak-anak tidak pernah diajak sesuatu yang sifatnya rujulah. Terus setiap hari sama pembantunya wedok. Dia menyaksikan pembantunya bersolek, menyaksikan pembantunya berdandan, menyaksikan pembantunya ini itu yang sifatnya sangat feminin. Tentu itu sangat berpengaruh ke dalam dirinya. Belum lagi nonton TV, host-host acara yang melambai-melambai, sempurna kerusakannya, naudzubillah min dzalik. Jadi ya kehadiran bapak untuk jenggung ya, main yang sifatnya rujulah, ya, Nawaf itu anak saya yang kelas 3 ngajak gelut biasa gitu kan. Mentang-mentang ikut bela diri di sekolah gitu kan. Wah, itu penting gitu ya. Main bola lah sekali atau hal-hal lain yang sifatnya rujulah ini menjadi penting ya. Karena rujulah itu bukan otot yang besar. Wong nyatanya yang sering nge-gym juga banyak yang belok gitu kan. Bukan itu gitu ya. Rujulah itu bukan yang seperti itu. Jadi ini sangat penting untuk dipahami para bapak-bapak. Nah, jadi ada peran yang tidak boleh kita tinggalkan. Wong alasannya, di dalam Quran nyatanya yang yatim-yatim juga aman-aman saja. Lu anakmu ki ora yatim gitu. Ada bapaknya kok disia-siakan gitu ya. Ya, kecuali memang nggak ada bapaknya, itu sangat penting untuk kemudian bercermin dalam Quran gimana caranya anak-anak ini tetap dalam kasih sayang yang utuh. Tapi tadi gitu ya, kalau ada bapaknya hadir, ya memang harus hadir sepenuhnya. Demikian, Ayah Khalid, terima kasih. Mudah-mudahan kita lanjutkan kalau masih ada waktu diskusi sejenak. Bukan hanya dengan saya ya, dengan Ustaz Amir, dengan Ayah Khalid. Pertanyaan bisa kepada beliau-beliau, saya siap menyimak, insya Allah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.